Shalom teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Gak kerasa kita udah lebih dari 1 bulan menjalankan home learning. Cuman aku harap kita semua tetap semangat. Nah teman-teman, sebelum kita memulai home learning kita pada pagi hari ini, kita mau membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita naikkan pujian dari KJ 363, Bagi Yesus Kuserahkan. Teman-teman, sebelum kita memulai renungan kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk segala berkat dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kami boleh bangun pada pagi hari ini dengan selamat tidak kurang satu apapun. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Kau telah berikan kepada kami. Kami boleh berkumpul secara online untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan di dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Berserah dalam Resah. Dan natsnya terambil dari Lukas pasal 1 ayat yang ke-38 yang berbunyi demikian. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan-Mu itu. Teman-teman, kehidupan manusia itu seperti naik roller coaster. Kadang kita ada di atas, kadang juga kita ada di bawah. Dan ada kalanya hidup itu berjalan lancar, berjalan sesuai dengan mau kita, berjalan sesuai dengan apa yang sudah kita planning dari awal. Tapi gak jarang juga teman-teman, justru yang terjadi dalam kehidupan kita itu mengejutkan. Dan situasi seperti ini mengharuskan kita untuk mengubah segala sesuatu yang sudah kita planning dari awal. Selalu ada dua respons yang kita berikan. Yang pertama, kita bisa mengeluh atau kita bisa menerima keadaan itu. Yang kedua, kita menyalahkan orang lain atau menyalahkan keadaan itu sendiri. Dan gak jarang kita menjadi resah, kita menjadi khawatir dengan apa yang harus kita hadapi dan apa yang harus kita jalani. Dalam Lukas 1 ayat 26-38 diceritakan bahwa Maria mengalami hal yang sama. Ia punya rencana dalam kehidupannya. Semuanya tampak indah, semuanya tampak berjalan lancar, sampai suatu kali malaikat Gabriel datang dan menyampaikan bahwa ia dikaruniai. Tentu saja Maria terkejut dan tidak memahami arti dari salam itu. Kisah selanjutnya menceritakan bahwa malaikat Gabriel datang dan memberitahukan kepada Maria bahwa ia akan mengandung dan melahirkan seorang bayi laki-laki yang harus ia beri nama Yesus, yang disebut juga anak Allah yang Maha Tinggi. Tentu saja mendengar hal itu, Maria menjadi resah dan terkejut karena pada saat itu ia belum mempunyai suami, jadi dia bingung mengapa ia bisa mengandung seorang bayi laki-laki. Situasi ini menjadi sangat mengkhawatirkan bagi Maria karena di dalam tradisi Yahudi, seorang perempuan yang hamil di luar pernikahan haruslah diberikan hukuman. Ia tidak tahu bagaimana ia harus menjalani hari-harinya. Ia tidak tahu bagaimana orang-orang akan bereaksi terhadap kabar itu. Tapi teman-teman, justru dalam keresahannya itu Maria berserah kepada Tuhan. Seperti yang ditulis dalam Lukas 1 ayat 38, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah, jadilah padaku menurut perkataan-Mu itu. Jadi teman-teman, boleh gak sih kita berserah dalam keresahan kita? Tentu saja boleh. Kita berserah kepada Tuhan, tapi kita gak boleh menyerah terhadap persoalan yang kita hadapi. Kita menyerahkan segala keresahan kita, segala kekhawatiran kita kepada Tuhan melalui doa. Dan di dalam doa itu, Ia akan menolong kita untuk menemukan jawaban atas pergumulan dan situasi yang terjadi. Dan memampukan kita untuk melihat bahwa dalam setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita, pasti ada maksud Tuhan yang indah.
Jadi yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan hari ini adalah bahwa Tuhan itu mau kita selalu berserah kepada Tuhan. Apapun masalah kita, kita harus berserah, kita harus berdoa kepada Tuhan, dan kita harus yakin kalau Tuhan pasti menolong kita. Terutama dalam situasi seperti saat ini, di mana kita harus dikarantina, kita nggak bisa ketemu teman-teman, kita nggak bisa ke sekolah, kita harus makan makanan yang sehat terus. Kita harus percaya bahwa setiap kekhawatiran kita, pasti Tuhan ada maksud yang indah di balik itu. Untuk mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kami boleh mendengar dan membaca sedikit dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini boleh terus mengajarkan kami untuk selalu berserah kepada-Mu ya Tuhan, dan memampukan kami untuk melihat bahwa ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan yang indah di dalam setiap persoalan yang terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan menjalankan home learning kami. Kiranya Engkau yang memberkati kami, Engkau yang memampukan kami untuk mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab kami dengan baik. Berkati juga Tuhan para guru kami supaya mereka boleh memberikan setiap tugas dan materi dengan baik. Tuhan, kami juga mau berdoa buat negara kami. Kiranya Engkau yang segera memulihkan keadaan negara kami ini dari pandemi yang mewabah saat ini Tuhan, sehingga kami semua boleh beraktivitas lagi seperti dahulu kala. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.